Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari asisten dosen parasitologi akan menampilkan sebuah video edukasi praktikum parasitologi yang terdiri dari nematode usus, protozoa usus, trematode usus, dan cestode usus. Berikut penjelasannya. Cestode usus. Bentuk cacing dewasa memanjang seperti pita, biasanya pipi dorsoventral, tidak memiliki alat cerna, dan terbagi dalam segmen-segmen yang disebut proglotit. Adapun cacing yang termasuk dalam kelompok Cestode usus. Yang pertama, Taenia saginata. Morfologi: kepala bentuk segi empat tanpa rostellum, memiliki 4 bakteri isap, hospes perantara sapi, ruas-ruas proglotit sebanyak 1000-2000 buah, dan proglotit gravid berisi 100.000 buah telur. Morfologi telur Taenia saginata: ukuran panjang 30-40 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer, berwarna coklat, lapisan embryofor bergaris-garis radier, di dalamnya terdapat embrio. Berikut ini daur hidup dari Taenia saginata. Pada mulanya sisi cercus pada daging sapi yang tidak dimasak dengan benar dimakan oleh manusia. Kemudian dalam usus, Taenia saginata muda berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan skoleks. Lalu cacing bereproduksi dan proglotit matang yang berisi telur mulai gugur dan terbawa kotoran. Kemudian telur atau proglotit yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar. Lalu inang perantara yaitu sapi memakan rumput yang terkontaminasi telur atau proglotit Taenia saginata. Selanjutnya dalam tubuh sapi, telur menetas menjadi onkosfer lalu menjadi heksakan lalu diotot membentuk cysticercus. Yang kedua, Taenia solium. Morfologi: memiliki rostellum atau kait, memiliki 4 bakteri isap, hospes perantara babi, proglotit gravid berisi 30-50 butir telur, ruas-ruas proglotit sebanyak 800-1000 segmen. Morfologi telur Taenia solium: ukuran panjang 30-40 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer. Berwarna coklat, lapisan embryofor bergaris-garis radier, di dalamnya terdapat embrio. Berikut ini daur hidup dari Taenia solium. Pada awalnya, cysticercus pada daging babi yang tidak dimasak dengan benar dimakan oleh manusia. Kemudian dalam usus, Taenia solium mudah berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan skoleks. Lalu setelah bereproduksi, proglotit matang yang berisi telur mulai gugur dan terbawa kotoran. Kemudian telur cacing pita babi termakan oleh manusia. Hal ini bisa terjadi karena makanan yang terkontaminasi atau autoinfeksi karena tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air. Kemudian dalam tubuh manusia, telur menetas menjadi onkosfer lalu menjadi heksakan. Selanjutnya, cysticercus dapat berkembang di semua organ manusia, umumnya pada jaringan di bawah kulit, juga mata dan otak. Lalu telur atau proglotit yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar. Inang perantara yaitu babi memakan makanan yang terkontaminasi telur atau proglotit Taenia solium, dan pada akhirnya dalam tubuh babi telur menetas menjadi onkosfer lalu menjadi heksakan lalu diotot membentuk cysticercus. Yang ketiga, Echinococcus granulosus. Morfologi: cacing dewasa berukuran 3-6 mm. Cacing pita terkecil memiliki 1 proglotit imatur, 1 matur, dan 1 gravid. Skoleksnya terdiri atas 4 saker dan rostellum kait. Hospes definitif adalah anjing. Daur hidupnya sebagai berikut. Pada awalnya telur tertelan oleh hospes perantara. Lalu telur akan menetas pada rongga duodenum dan embrio akan dikeluarkan menembus usus. Kemudian embrio memasuki saluran limfe dan peredaran darah. Kemudian dibawa ke hati, paru, otak, ginjal, otot, dan lain-lain. Lalu bila kista termakan oleh anjing, maka pada usus halus akan menjadi dewasa. Pada akhirnya telur dikeluarkan dari tinja anjing atau hewan karnivora lainnya. Yang keempat, Hymenolepis diminuta. Morfologi: cacing dewasa berukuran 20-60 cm, memiliki 4 bakteri isap tanpa kait. Ukuran panjang 300-600 mm dan lebar 3-5 mm. 800-1000 proglotit atau segmen. Morfologi telur: telur berukuran 70-87 mikrometer kali 50-60 mikrometer. Dinding luar tebal, dinding dalam terdapat penebalan tanpa filamen. Berikut ini adalah daur hidup dari Hymenolepis diminuta. Pada awalnya, hospes perantaranya adalah serangga berupa pinjal. Kemudian dalam pinjal telur berubah menjadi larva cysticercoid. Lalu bila serangga dengan cysticercoid tertelan oleh hospes definitif, maka larva akan masuk menuju usus halus. Dan selanjutnya cacing dewasa akan hidup di rongga usus halus. Yang kelima, Dipilobotrium latum. Morfologi: skoleks seperti sendok duobotria. Proglotitnya lebih lebar dari panjang. Uterus seperti tali bergulung atau roset. Porus uterinus terdapat di tengah. Morfologi telur: mempunyai operculum bentuk oval dan tidak memiliki embrio. Berikut ini adalah daur hidup dari Dipilobotrium latum.
Pada awalnya manusia memakan ikan air tawar yang kurang masak yang mengandung plerocercoid. Kemudian larva plerocercoid menuju usus halus berkembang menjadi dewasa. Lalu telur yang belum berkembang keluar bersama tinja dan masuk ke air tawar. Kemudian Coracidium atau larva bersilia menetas dari telur dan berenang dalam air. Lalu Coracidium yang termakan oleh udang kecil akan membentuk procercoid. Dan pada akhirnya udang kecil yang terdapat procercoid dimakan oleh ikan air tawar. Sekian penyampaian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.